Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penamatan dan penyerahan BLPPA TK Negeri Pembina Labuan tahun ajaran 2022-2023. Salawat dan taslim tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita semua yang tetap istiqomah pada ajaran Islam hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat Bapak Camat Labuan, yang kami hormati Bapak Kades Desa Labuan, yang kami hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Labuan, yang kami hormati Bunda PAUD Desa Labuan, dan yang kami hormati para wali murid yang sempat hadir pada kesempatan penamatan hari ini, dan yang teristimewa kepada anak-anak didik kami yang sebentar lagi akan memasuki jenjang sekolah dasar. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita jalani pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, keempat sambutan-sambutan, kelima penyerahan BLPPA dan portofolio secara simbolis, keenam penyerahan SKTB, ketujuh foto bersama, kedelapan pentas seni, garing istirahat, ke-10 penutup. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh rekan saya, Ibu Masli HSPD. Kepada Ibu kami silakan, hadirin kami mohon untuk berdiri.
mohon duduk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga, pembacaan doa. Untuk lebih afdalnya acara penamatan dan penyerahan BLPPA kita hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini mendapat pertolongan dan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala TK Negeri Pembina Labuan. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, mana suaranya anak-anak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah Alhamdulillahil azim. Yang mana pada pagi hari ini kita diberi nikmat yang sangat banyak ya. Jadi marilah kita tetap mensyukuri apapun yang terjadi selama ini ya, selama kita rasakan. Tetap bersyukur, susah senang bersyukur. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam tanpa kepada kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada sahabat dan insyaallah kepada kita semua yang istiqamah pada ajarannya. Amin. Yang saya hormati Bapak Camat Wilayah Kecamatan Labuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Labuan, ya. Saya tidak sebut lagi induknya karena kemarin masih ada Labuan induk, tapi kita sudah terbiasa Kepala Desa Labuan. Yang saya hormati Bunda Paut, ya, Bunda Paut Desa Labuan, ya. Sesungguhnya di sini kami juga mengundang Bunda Paut Kecamatan, namun satu dan lain hal karena kegiatan ini sudah terencana dari awal, begitupun juga kegiatannya kecamatan. Dan saya juga ikut di kecamatan, namun dalam hal ini kami sudah berbagi. Tapi alhamdulillah hari ini kegiatan itu sudah menjadi hambatan bahwa ada kegiatan ini tidak bisa ke sini. Buktinya Ibu Kepala Desa kita, Ibu Bunda kita hadir bersama kita karena dekat, ya. Saya sudah koordinasi ke Bunda Kecamatan, saya sudah izin dan hari ini ada kegiatan 2 tempat. Alhamdulillah insya Allah berjalan dengan sukses ya. Selanjutnya saya sedikit memberi apresiasi kepada kita semua. Saya sedikit memakan mungkin agak lama sedikit memberi sambutan ini karena banyak hal-hal yang akan saya sampaikan ya. Terutama saya pertama untuk mengulas tentang TK Negeri Pembina Labuan. Hari ini saya sebenarnya masih tersanjung sekali karena beberapa kegiatan yang lalu kita belum sempat dihadiri Pak Camat. Hari ini kita dihadiri Pak Camat. Tepuk tangan semua dulu. Iya. Jadi alhamdulillah saya sedikit mengulas tentang TK Negeri Pembina Labuan ini. TK Negeri Pembina Labuan ini didirikan pada dibangun pada tahun 2011. Namun digunakan nanti pada tahun 2013, ya. Saya sedikit ulas bahwa TK Negeri Pembina ini Labuan ini waktu itu
semasa kepala pemerintahan kepala desa yang sekarang ini, ya. Jadi yang 2 periode ini, periode pertama TK Negeri Pembina digagas oleh Bapak Kepala Desa yang ada sekarang dalam hal ini, mohon maaf namanya Bapak Amran Dewi Sultan, ya. Itu yang menggagas kemarin kerjasama dengan Dinas Kabupaten, dengan Camat, dan waktu itu masih KUPTD, ya, KUPTD. Sebab begini, kalau tidak ada dari desa, tidak akan mungkin akan ada dari kabupaten. Biar sudah ada dana, sudah ada gurunya, kalau lokasi tidak ada, jelas tidak bisa kita buka TK Pembina. Jadi dalam hal ini kemarin karena kerjasama yang baik, yang sangat bagus, akhirnya lokasi ini berhasil kita bangun TK Negeri Pembina Labuan dengan jeripaya perjuangan Bapak Kepala Desa Labuan, KUPTD, Bapak Camat dan Dinas, dan saya sendiri, sehingga alhamdulillah TK Negeri Pembina ini bisa berdiri dengan bangunan yang sangat besar dan lokasi yang sangat luas. Lokasi ini adalah bukan saya Bapak Tende ini Bu ya, mohon maaf, bukan sama sekali. Dari hati saya ikhlas saya sampaikan bahwa lokasi ini sungguh sangat susah kami dapatkan. Nanti Bapak Kepala Desa yang menghubungi waktu itu, menghubungi yang punya baru lolos. Nah, seperti sehingga entah bagaimana jeripaya atau usaha Bapak Kepala Desa, yang jelas lokasi ini didapatkan dengan perjuangan yang sangat berat. Untuk sekarang ini Pak, banyak peluncuran dana dari Donggala, dari dinas, dari pusat, tapi tidak bisa membangun karena lokasi tidak ada. Sekarang ini satu desa, satu TK, tapi kendalanya Pak, tidak ada lokasi. Tidak serta-merta orang memberikan lokasinya, paling harus ada uang. Nah itu pun harus mahal. Nah, jadi itu yang kami inginkan. Semoga ada yang seperti itu bisa memperjuangkan agar supaya program dinas itu, program pemerintah dari pusat bisa satu desa, satu TK Negeri Pembina. Ya, jadi ini TK Negeri Pembina ini untuk Desa Labuan, ya. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Camat, mohon maaf saya hanya menyampaikan sekelumit informasi ini, bahwa sekarang ini sudah ada, bukan hanya wacana, sudah diluncurkan itu peraturannya itu, bahwa satu desa, satu TK Negeri Pembina. Banyak pertimbangan di situ Pak ya, karena guru TK ini tidak semua PNS, masih ada yang non PNS. Kemudian untuk mengcover ke CPNS itu atau P3K harus dari negeri. Nah di sini cuma satu negeri, tidak mungkin kami menampung sampai 20-an tenaga pendidik, ya terbatas, paling tinggi sudah 7, ya 8 sampai 10. Tapi kalau selebihnya itu tidak bisa. Jadi mari kita sama-sama melalui momen ini saya sampaikan, semoga terwujud kita punya keinginan satu desa, satu TK Negeri Pembina. Ya, semoga terwujud insya Allah. Jadi dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kades, dan Camat, dan semua yang telah bersinergi, berkolaborasi sehingga TK Negeri Pembina Labuan bisa berdiri, bisa didirikan dengan jumlah peserta didik yang sekarang sudah 346 orang. Nah itu jumlah peserta didik dari 2013 sampai sekarang 346 orang. Dan sampai sekarang ini saya mohon maaf, sudah begitulah kita. Saya tidak bisa mengenal peserta didik yang beberapa tahun lalu yang sudah tamat karena sudah besar-besar semua, sudah ada yang SMA. Iya. Nanti mereka yang ibu, ya seperti jadi begitulah sekarang, ya. Nah, jadi 340 sekian ya sudah banyak. Nah, jadi ini yang untuk tahun ajaran baru ini, yang untuk tahun ajaran penampilan nanti sebanyak 39 orang. Kemudian ada muncul peraturan bahwa idealnya peserta didik yang ke SD itu adalah umur 7 tahun. Tapi ada tetapinya, dilihat dari perkembangan fisiknya, ya, dilihat dari perkembangan fisiknya, intelektualnya, sehingga ada di situ bahasanya. Mungkin kita sudah lihat semua di YouTube itu, tidak menjadi asing lagi. Sekarang ini sudah ada Google, sudah ada YouTube. Jadi kalau saya katakan seperti ini, lihat di YouTube. Di situ ada tetapi boleh 6 tahun, yang penting dilihat dari perkembangannya. Nah, ada perkembangannya, kemudian ada rujukan dari psikologi,
Nah kita di sini tidak ada psikolog untuk anak, tidak ada. Ya, harus berhubungan lagi dengan pemerintah. Nah, seperti jadi saya rasa itu tidak perlu, tinggal kita saling berkomunikasi efektif. Ibu, saya punya anak sudah sekian, di sana menerima. Karena kami juga sudah hubungi SD yang ada di Kecamatan Labuan ini terkait dengan itu. Oh iya, iya. Iya, terima kasih Bunda. Selamat sukses. Oke, saya lanjut Bu ya. Ya, saya terlalu bersemangat ya Bu ya. Seperti bersemangat sekali saya rasa tadi. Ya, saya sampaikan supaya kita paham. 6 tahun itu boleh ke SD, tapi ada tetapinya. Tidak boleh kita memaksakan. Belum waktunya perkembangannya, apalagi biar mengucap ini itu belum bisa. Jadi kami, apalagi 1 hari datang, 3 bulan, 4 bulan baru datang lagi 1 kali. Apa yang kami lihat dalam hal itu? Ya, mohon maaf Pak, saya sedikit ulas ini supaya kita sama-sama pemahaman ya, satu pemahaman. Jadi itu yang terjadi sekarang. Boleh, kami sudah bersikuku. Oh tidak, dia 6 tahun 5 bulan. Tapi di pihak SD membuat spanduk. Menerima 6 tahun per 1 Juli. Ada toh? Menerima 6 tahun per 1 Juli. Per 1 Juli ya. Nah, seperti itu. Jadi itu dijadikan rujukan aturan si aturan, tapi bisa melalui pertimbangan. Ya, di balik aturan itu ada kebijakan. Jadi saya mohon maaf ibu-ibu, bukan saya menahan anaknya ibu untuk di TK dulu sampai umur sekian. Yang penting 6 tahun bisa sudah mengucapkan dan tidak harus calistung. Nah sekarang masa tradisi PAUD ke SD itu dilarang sudah calistung ya. Maksudnya bukan maksudnya dilarang jangan biar harus membaca terus membaca apa belum itu ya, tidak. Jangan memaksakan anak untuk calistung membaca, tulis dan hitung. Itu masa transisi PAUD sekarang dan itu gawean saya juga untuk menyampaikan ke semua pemangku kepentingan di Kecamatan Labuan ini karena pada saat saya di SK-kan untuk mengikuti materi itu di Makassar ya. Jadi insya Allah saya sudah sentil sedikit ini supaya kita sedikit ada pahami. Tidak usah dipaksakan anak-anak untuk membaca, menulis, menghitung. Sekalinya tidak bisa sudah dimarah, sudah dipukul. Tidak Bu ya, tidak usah. Karena di SD itu mulai dari kelas 1 dan 2 itu masih sama pembelajarannya dengan TK, masih PAUD, bermain. Belajar melalui bermain ya, bukan belajar sambil bermain, tidak, dirubah lagi, belajar melalui bermain ya. Jadi itu prinsip pembelajarannya kita untuk PAUD. Jadi kelas 1, 2 masih seperti itu, tidak usah khawatir kita ibu, yang penting dia sudah tahu lihat namanya, abjad, angka, karena yang dipupuk di situ 3, literasi, numerasi dan karakter. Sekarang berujuk ke karakter. Kurikulum Merdeka itu berujuk di karakter, ya. Tidak pintar. Tidak ada pintar dibilang kau harus pintar, tidak. Yang dipikirkan cerdas dan berkarakter. Seperti itu, ya. Kemudian yang ditutup di situ juga kami harus menyampaikan, harus disampaikan. Ada 3 kata yang harus kita tanamkan ke peserta didik kita, yaitu pertama harus banyak-banyak misalnya maaf, minta tolong, kemudian permisi, ya yang itu kan sudah jarang. Tapi kalau dengan kami tetap kami tanamkan itu, ya. Oke, selanjutnya saya beralih kepada peserta didik yang akan tamat, yang akan melanjutkan ke SD, ya. Di sini ada 39 orang, namun ada 2 orang yang tidak pernah saya lihat batang hidungnya datang di sekolah. Hanya di Dapodik ada, cuman saya masih konfirmasi, koordinasi karena data Dapodik itu data pusat, berarti terdaftar data pusat dan di sana ada NISN-nya. Tidak serta-merta mengeluarkan peserta didik itu karena di sana NISN-nya ada. Nah, seperti itu. Jadi itu yang saya sempat sampaikan. Di SD nanti anak-anakku tersayang sering sekolah sudah ya, sering datang ya. Ya, rajin sekolah, rajin datang. Kemudian, mohon maaf saya lupa tadi. TK Negeri Pembina Labuan ini mempunyai guru 7 orang. Ya, 8 dengan saya. Alhamdulillah
kami hanya bertiga yang PNS, yang lainnya non PNS. Tapi non PNS-nya ini sudah mencetak guru penggerak 2 orang. Tepuk tangan guru penggerak TK Pembina Labuan, yaitu Ibu Hernawati. Mohon berdiri Ibu Hernawati. Ya, dengan Ibu Nilu Gede Sudewiani. Berdiri Ibu Nilu Gede. Ya, itu yang sekarang yang susah didapatkan oleh TK lain, Pak. Jangankan di sini, yang Donggala cuma 3 orang bisa mencetak guru penggerak. Di sini 2 orang, di Donggala TK Negeri Pembina Donggala 1 orang. Jadi cuma 3 orang yang periodenya ini. Sekian banyak yang masuk, tapi yang dapat itu hanya 3 orang. Jadi inilah termasuk kebanggaan kita Kecamatan Labuan, bahwa guru penggerak itu sangat istimewa, sangat hebat. Guru hebat istilahnya. Tidak semua bisa orang dapat. Kemudian guru yang lainnya ada yang sudah PPG, pendidikan profesi guru, istilahnya sudah masuk sertifikasi. Ya, guru itu yang idealnya kalau sudah ada sertifikatnya sudah aman. Nah, jadi yang lainnya 2 orang, kemudian 1 lagi kurang sehat, sudah penyakit menahun. Saya tinggal mendoakan semoga ibu guru ini sehat kembali, pulih seperti biasa, Ibu Mas Riana. Nah, kemudian 1 lagi yang Rahmawati, hari ini sudah saya pindahkan dapodiknya ke Palu karena mengingat tempat terlalu jauh. Nah, kemudian kita ini kan tidak ditahu apa kendala, terlalu jauh ke sini, ke sana kemari. Saya harus tuntut dia 1 minggu, tuntut harus hadir, tidak mungkin juga. Sementara kontribusinya ya kami mendapatkan hanya dari dana BOP, ya. Nah, kemudian 1 lagi saya undang supaya kita tidak ada miskomunikasi ya. Saya akan laporkan lebih awal. Ini kegiatan ini Pak, sebagian didanai oleh wali murid. Ya, karena dana BOP tidak mengcover keseluruhan. Nah, sehingga saya menyampaikan ini karena ini namanya kita kalau uang Pak jangan coba-coba. 1.000 rupiah orang bilang kita. Jadi hari ini Pak istilahnya dari Anda dan untuk Anda. Ya, dari ibu-ibu dan untuk ibu-ibu untuk kita semua. Nah, seperti itu. Jadi semua ini kita laksanakan kerjasama yang baik. Kalau kita kerjasama yang baik pasti aman. Nah, sehingga saya bahasakan, saya mengundang lebih awal dulu kita laksanakan ini atau bagaimana? Karena dalam juknis BOP kami hanya melaksanakan wisata belajar, ya dan parenting. Nah, jadi yang ini sebenarnya persetujuan wali murid. Kemudian 1 lagi kita sudah lihat beredar di sosmed itu, FB, bahwa anak-anak tidak bisa memakai ini toga. Begini kronologis, begini pemahaman gitu, Pak. Yang tidak bisa itu ada pengecualian. Ya, misalnya sudah datang anak tiada toganya. Nah, seperti tidak mau dia bayar. Tidak juga kita pahami bagaimana caranya kita supaya anak itu sama dengan temannya. Itu bisa-bisa membuat mental anak itu jadi tidak maksimal karena melihat temannya seperti dia tidak bisa. Itu yang terjadi kemarin, makanya sudah ada edaran di sosmed itu. Tapi itu tinggal kolaborasi kerjasama. Nah, seperti itu, makanya tetap kita ini sebenarnya hanya pemanis istilahnya, ya pemanis, intinya kualitas. Begitu Ibu ya. Jadi ini toga ini Pak, mohon maaf sudah beredar, sudah banyak yang telepon ke saya, Ibu katanya tidak bisa begini, kenapa Ibu pakai begini? Saya bilang kita pahami di situ. Jangan sampai ada anak-anaknya kita yang tamat tidak memakai ini hadir di situ. Kan jadi kecil nyalinya, kecil jiwanya. Tapi alhamdulillah hari ini Pak semua sudah memakai, tidak ada yang tidak. Yang tidak tamat tidak memakai. Itu intinya itu. Intinya FB tadi itu. Ya, ya sesungguhnya ini kan untuk perguruan tinggi. Ya. Jadi saya hanya meminta kesepakatan kemarin, kalau kita pakai yang penting kita mampu, kita mau. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini kami menggunakan ini karena kesepakatan dan tidak menyalahi aturan. Dan jangan kita katakan di FB nanti Bu begini, wisuda anak TK, saya tidak izinkan kalau ada FB nanti atau di medsos apa mengatakan wisuda anak TK. Kita luruskan ya supaya tidak terjadi miskomunikasi, penamatan. Hanya ini hanya apa istilahnya? Pemanis foto. Iya. Tidak ada wisuda untuk TK. Wisuda hanya ada di perguruan tinggi. Oke. Selanjutnya hari ini
saya mohon maaf kepada teman-teman atau peserta didik saya, wali murid, tidak ada pengecualian anak-anak ya. Hanya hari ini untuk masih longgar waktu, kami menyerahkan ini secara seremonialnya ya, seremonial, karena ijazah aslinya belum sempat kami buat ya. Ada, saya sudah buat tapi masih duplikatnya. Seperti kita di wisuda. Saya pikir saya sudah bagus-bagus pakai toga ke sana. Karena kemarin saya punya jasa kertas biasa. Nah, seperti jangan nanti muncul dibilang pada mata pada wisuda apa pada iya, SKTB, surat keterangan tamat belajar ya. Di TK tidak ada ijazah kecuali SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kalau di TK surat keterangan tamat belajar. Makanya di sini dibahasakan pada penyerahan DRPPA itu Bu. Mohon maaf saya jelaskan supaya jangan ada jauh. Nah, buku laporan penilaian perkembangan anak itu yang diterima setiap semester, namun semester lalu sudah sempat kami bagikan karena satu dan lain hal. Jadi hari ini kami bagikan, tapi itu belum sempat saya tanda tangan, ya. Hanya itu saja. Jadi saya mohon kepada kita sebentar, tidak usah ada miskomunikasi bahwa saya sudah sampaikan ini ya, bahwa yang dalam map itu seremonialnya saja ya. Seperti itu. Apa duplikatnya? Ya, jadi nanti aslinya kami menunggu walaupun libur, kami tetap layani ibu di TK ini sampai hari Selasa. Ya, Selasa kami tunggu ibu untuk menyelesaikan SKTB-nya. Oke, saya sudah terlalu banyak lebar, saya mohon maaf. Barangkali ada hal-hal yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para wali murid dan kepada anak-anak saya tersayang telah wali murid telah mempercayakan anaknya ketika Negeri Pembina Labuan untuk kami bina, kami tanamkan fondasi ya. Fondasi ini Bu, sekolah yang paling pertama dan awal adalah di TK ini. Namun yang pertama sekali adalah orang tua, keluarga. 3 Krisendra. Kalau 3 ini bekerja sama dengan baik, dengan bagus, pasti akan sukses. Tapi apabila tidak bekerja sama, tidak akan ada kesuksesan ya. Pertama keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat dan pemerintah. Biar kita sudah berkuar kalau pemerintah tidak mendukung tidak sukses. Biar juga saya sudah setengah mati memberikan motivasi kepada anak kita di TK. Tapi kalau orang tua juga tidak paham, tidak mau juga memotivasi anak sama saja. Jadi kita seideal bagaimana pola pembelajaran di TK, begitu juga pola pembelajaran di SD di rumah, supaya kita satu tujuan ya. Satu tujuan, makanya ada parenting itu. Saya belum melaksanakan juga. Kalau beberapa tahun lalu saya laksanakan, tapi tahun ini mohon maaf saya belum melaksanakan. Dan insya Allah tahun ajaran baru saya akan buka kembali parenting itu. Parenting itu artinya perkumpulan orang tua. Di situ banyak program yang kita jalankan nanti, ya, insya Allah ke depan. Kemudian titipan saya kepada orang tua peserta didik dan anak-anak. Jangan lupa tetap laksanakan itu doa-doa itu. Doa apa yang kami mengajarkan sesuai dengan kemampuan anak, ya. Apa yang kami laksanakan di TK sesuai dengan kemampuan anak. Karena di situ sudah ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Tidak boleh dipaksakan. Pada saat mana dipaksakan, begitu dia besar, istilahnya sekarang sudah lalot. Ya, lambat lodi karena dari awal sudah dipaksakan, sudah digenjot, sudah digodok ya. Jadi tidak usahlah. Didiklah anak sesuai dengan perkembangan zaman itu. Ya, didik sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak usah dulu, tidak juga membantah. Kami lulus ke sekolah dan sepatu. Ya dulu. Sekarang ini anak-anak coba kalau biar sobek saja tidak mau lagi. Karena zamannya begitu sudah sekarang. Jadi satu titipan saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta didik dan wali murid telah mempercayakan anak-anaknya. Kami sudah berusaha untuk membuat fondasi yang kuat supaya rumah yang kita bangun akan kuat juga, kokoh juga. Karena rumah itu kalau fondasinya tidak kuat sudah jelas rumahnya pasti rubuh. Insya Allah apa yang ada sekarang bisa dipertahankan. Saya yakin dan percaya kita semua bisa, asal kita mau. Sukses itu yang penting kita mau dan bisa, itu saja. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang enak.
selama kami mengayomi anaknya ibu di TK mungkin ada hal-hal yang tidak enak atau tidak senonoh, saya mewakili guru-guru TK Negeri Pembina Labuan menyampaikan permohonan maaf. Saya hanya bisa berserah diri kepada Allah. Semoga apa yang kita perbuat mendapatkan nilai yang setimpal di sisinya. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang sebentar setelah acara baru kita komunikasi yang enak ya. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Erna SPD sebagai Kepala TK Negeri Pembina Labuan. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Labuan. Kepada Bapak dengan hormat kami sebut Bapaknya Bapak Amran DP Sultan. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Labuan, Bapak Arifin SP, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Pembina Labuan dan seluruh jajarannya, yang saya hormati orang tua atau wali murid anak-anak didik TK Pembina, yang saya hormati, dan seluruh murid yang mana pada pagi hari ini telah mendapat penamatan atau penyerahan BLPPA, dan seluruh undangan hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka melaksanakan atau penamatan murid TK Pembina. Selawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, juga pengikut-pengikutnya masih setia dengan ajarannya. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia pada pagi hari ini, saya atas nama pemerintah desa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sekolah TK Pembina yang ada di wilayah kita, yang saya harus sampaikan pagi hari ini, agar kita bisa membuka pikiran, membuka mata, dan membuka wawasan kita, agar memang sekolah ini ada di Labuan melalui perjuangan luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Ibu Erna tadi itu memang benarnya, ada benarnya. Jadi saya hanya menambahkan bahwa tempat sekolah ini adalah
tanah kami pribadi. 2 tahun sebelum dibangun sekolah ini, tanah ini sudah menjadi milik saya. Saya beli dengan almarhum Bapak Hamid. Bapak Hamid ini kakaknya Pak Guru Masri di Salumbone, dengan harga 15 juta pada waktu itu. Alhamdulillah, setelah pada waktu itu sekolah ini akan dibangun di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala. Disinilah perjuangan. Kami beberapa hari melobi sekolah ini. Pada waktu itu Sekda, Sekretaris Daerah Pak Kasmudin, kami berapa kali menghadap, belum ada respon. Dengan Kadis Pendidikan, terpaksa saya bukan juga berteman dengan Pak Kasmudin, tapi alhamdulillah saya dipercayakan jadi kepala desa Labuan pada waktu itu, sehingga kedekatan antara emosional saya dengan Pak Kasmudin sangat dekat. Saya melalui Pak Kasmudin bilang, pergi saja di kantor Dinas Pendidikan, nanti saya telepon Pak Kadisnya. Pak Kadisnya pada waktu itu Pak Taufik Lembang. Saya ke sana, sampai di kantornya saya miss call beliau, baru dia berbicara dengan Pak Taufik Lembang. Sekolah itu Pak dibangun di Labuan, harus di Labuan, begitu bahasanya Pak Kasmudin. Begini Pak Kadis ada lokasinya. Saya bilang kalau begitu saya pulang dulu Pak, karena saya kepala desa. Tentunya secara jabatan saya akan besar hati akan menentukan lokasi itu di Labuan nanti, insya Allah. Kasihkan kesempatan saya 2 hari. Saya rapat di desa, saya kumpul pemilik-pemilik lahan. Tadinya di pasar lama itu, di pasar lama, karena di pasar lama ini masih bermasalah antara masyarakat pemiliknya dengan yang menggugat. Akhirnya tidak ada kepastian. Saya sudah berpikir, saya kasih tahu ibu yang ada di sini tadi. Saya bilang, Bu, kalau mau maju Labuan ini harus kita sumbangkan tanah kita ini untuk sekolah. Kita sumbangkan. Begitu saya sampaikan, kumpul masyarakat sudah di ACC lokasi kita ini. Kemudian ada lagi tanahnya orang Cina di sampingnya ini, yaitu Nyonya Cice. Di situ belum dibebaskan pada waktu itu. Itu yang disampaikan ibu tadi itu. Setelah diukur dengan tanah itu harus dibebaskan tanahnya Nyonya Cice. Saya berjuang lagi menghubungi. Alhamdulillah tanah tidak dibayar, hanya beberapa pohon kelapa. Beberapa pohon kelapa saya ganti rugi. Alhamdulillah sekolah ini ada di Labuan. Sebenarnya ini yang berjuang pada waktu itu ada 3, Labuan, dengan Balai Sang Induk pada waktu itu. Karena ini tidak sembarang ini TK negeri. Kenapa saya mati-matian pada waktu itu Pak? Karena saya pikir apabila Labuan ini ditempati TK negeri ini, maka semangatnya Labuan ini akan naik. Itu sehingga saya memberikan cuma-cuma tanah ini dan tidak dibayar Pak. Olehnya itu siapapun jadi kepala sekolah di sini harus mengingat itu.
tanah itu disumbangkan oleh kepala desa. Kenapa? Jangan kita menjadi kepala desa ini hanya mengambil hasilnya Labuan, dan kita kepala desa tidak memberikan untuk kemajuan Labuan. Jadi siapapun kepala desa ke depan harus berhati yang baik. Jangan semata-mata kita mencari kebaikan dan kekayaan menjadi pemerintah desa ini, tidak memberikan untuk desa ini maju ke depan. Olehnya itu mungkin di situ barangkali hati saya terbuka untuk membangun Labuan, sehingga saya terpilih kembali, Pak, untuk menjadi 2 periode. Dan pada waktu itu sekolah ini sudah di ACC, dibentuk lagi panitianya. Siapa itu panitianya? Adalah Ibu Erna, kakanda saya Muhammad Yamin DB Sultan, ada beberapa orang lagi yang lainnya, sehingga sekolah ini terbangun, Pak. Jadi itulah semangat kami pada tahun 2011 ya. 2011 itu membangun sekolah ini. Dan saya juga pamit dengan Pak Camat, Pak Ali Haji Naraga. Kami secara bersama-sama pada waktu itu, beliau juga mendorong Pak Kades, ane mojo Labuai memaju, harus kita membuka, dia bilang, hati. Kita serahkan saja apa yang ada untuk Labuan. Jadi itulah kami yang kemarin itu, Pak Camat termasuk saya dan beberapa orang tokoh pendidik yang ada di sekolah ini, itulah dari upaya kami sehingga sekolah ini terbangun dengan baik, dan sekarang ini kita sudah saksikan. Mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini akan begitu setiap tahunnya ke depan. Karena kami dengan Pak Camat ini orang Labuan juga, bukan orang dari mana-mana. Dan saya juga orang Labuan. Tentunya kami kolaborasi antara camat, kepala desa dengan kepala sekolah yang ada semua di Labuan ini, TK, PAUD, SD, SMP, Sanawiyah, Min, dan SMK. Marilah kita kerjasama agar pendidikan ada yang di wilayah kita ini dapat mengeluarkan murid-murid yang lebih cerdas dan mandiri dan berakhlak mulia. Memang kalau saya lihat tulisan ini, Pak, memang harus kita tanam di hati kita agar bisa anak-anak kita bisa memahami. Dan kalau saya lihat dengan perkembangan dunia sekarang ini sangat luar biasa. Tapi kalau tidak dibekali dengan kemandirian, kecerdasan, dengan berakhlak mulia, akan, orang bilang itu pasti terjun di jurang. Jadi ini barangkali harapan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita membangun kebersamaan antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan tokoh-tokoh pendidik yang ada sewilayah Kecamatan Labuan. Marilah kita bangun kebersamaan ini agar bisa mengeluarkan anak-anak kita yang lebih cerdas. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Labuan. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Labuan
Dengan hormat kami sebut nama beliau Bapak Arifin SP. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Kepala Desa Labuan Bapak Amran Ade Sultan, Kepala Sekolah TK Pembina Labuan Ibu Erna, kemudian yang saya hormati orang tua, wali, murid, ada dari Komandan Aero, hadir bersama-sama kita Bapak Sebastian. Alhamdulillah anak beliau juga ikut belajar di TK Pembina Labuan. Padahal di Labuan Lelea letaknya Aero itu ada juga TK Islamia Pancasila, tapi beliau lebih memilih TK Pembina, berarti ada kelebihan TK Pembina ini. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua wali murid serta anak-anak saya yang saya banggakan, yang alhamdulillah hari ini akan diserahkan buku laporan pendidikan akhir atas pembelajaran kurang lebih 1-2 tahun. Tentunya pada kesempatan hari ini saya selaku pemerintah Kecamatan Labuan menyampaikan penghargaan serta apresiasi kepada TK Negeri Pembina Labuan. Perlu sedikit kami sampaikan bahwa TK Negeri Pembina itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah sebagai wadah pembinaan operasional dalam rangka pengembangan aspek-aspek moral, intelektual, sosial, emosional, fisik, dan seni bagi anak usia dini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa bagaimana perjuangan tenaga pengajar selama kurang lebih 10 tahun yang lalu telah melaksanakan pembinaan pendidikan terhadap anak-anak didik di usia dini. Jadi mengajar anak-anak usia dini ini tidak mudah, lebih susah dibanding anak SD maupun SMP. Dan alhamdulillah pendidikan dasar usia dini ini bisa dilaksanakan dengan baik di TK Pembina Labuan ini. Oleh karena itu insya Allah TK Pembina Labuan dapat mendapatkan prestasi-prestasi yang tentunya dapat meningkatkan pembangunan pendidikan di wilayah Kecamatan Labuan ini, khususnya pendidikan dasar TK PAUD. Seperti tadi disampaikan bahwa di Kabupaten Donggala hanya 4 guru penggerak dan 2 itu ada di Labuan. Berarti Labuan ini punya potensi dan prestasi yang baik di tingkat pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi insya Allah harapan-harapan warga Kecamatan Labuan, khususnya kepada pemerintah kecamatan, kita sifatnya adalah koordinasi. Sifat koordinasi tentu kita selaku pemerintah kecamatan memberikan dorongan dan motivasi serta masukan-masukan bagaimana di tingkat pendidikan itu bisa lebih baik ke depan, sehingga insya Allah anak-anak kita yang tingkat pendidikannya bisa lebih baik dan insya Allah akan mendapatkan predikat-predikat terbaik di wilayah Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala maupun tingkat provinsi dan nasional.
Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya berikan selamat kepada anak-anak didik kita yang kurang lebih 1-2 tahun melaksanakan pendidikan dasar di TK PAUD Pembina. Semoga anak-anak kita ini menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia. Amin. Dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan menjadi anak-anak yang tentunya menjadi pemimpin-pemimpin terbaik ke depan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Labuan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya acara yang kelima, yaitu penyerahan buku laporan penilaian perkembangan anak dan portofolio secara simbolis. Dalam hal ini kami panggil anak kami dari kelas perwakilan dari kelompok A, kelompok B1, B2 dan B3. Dari kelompok A kami panggil anak kami Muhammad Malik Ibrahim untuk menerima buku laporan penilaian perkembangan anak dan portofolio. Dan yang kelompok B1 atas nama Gifor, yang dari kelas B2 Khairul Hafiz, dari B3 Ilmi Khairan. Kami undang anak kami yang telah disebutkan tadi maju ke depan, dan kami undang dengan hormat Bapak Camat Labuan untuk menyerahkan buku laporan penilaian anak dan portofolio. Portofolio ini adalah hasil pekerjaan atau tugas-tugas lembar kerja anak yang selama kurang lebih 2 tahun ada di TK Pembina Labuan. Nanti bisa dilihat-lihat Ibu. Ini hanya simbolisnya karena banyak, karena setelah ini penyerahan SKTB atau ijazah duplikat. Pak, kami undang Bapak. Iya. Untuk anak didik kami yang lain nanti akan kami serahkan, karena ini hanya satu-satu saja Bu ya, karena mengingat waktu. Video.
Selanjutnya dipanggil Badir. Sana kok. Selanjutnya kami undang Bapak Kepala Desa Labuan beserta Ibu Kepala Desa dan teman-teman guru untuk mengambil tempat karena acara selanjutnya adalah penyerahan SKTB untuk seluruh peserta didik yang akan tamat. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Camat telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Iya, untuk anak-anak kami nanti berdiri sesuai yang Ibu sebutkan namanya, nak ya. Nah, dengar namanya sayang. Oke. Abdul Ghani, Adisti Prista Zahra, Adisti, ya. Iya. Abdil Pratama, Aklesya. Abdil ada Ibu Guru? Iya, diatur dulu. Nah, nanti kemudian Ibu Guru ulang lagi. Ibu Guru panggil satu-satu lagi. Nah. Alana, Alifia Syakila. Alifa. Selanjutnya habis Alifa, Alinka. Habis Alinka, Askaira Ramadhani. Kemudian Aska. Iya, setelah Askaira, Aska, kemudian Arun Livia. Bikin 2 baris atau kali. Dengar nanti namanya dipanggil ya. Selanjutnya Gifor Januar, Ilmi Hairan, ya, Indra Arafa, Joella, Hoirul Hafiz. Joella sudah, setelah Joella Hoirul Hafiz, Muhammad Andi Arsya, ini sesuai abjad ya, sesuai aksen. Muhammad Andi Arsya, Muhammad Hairil Halid. Setelah Arsya, Hairil di belakangnya Arsya dulu. Ya, selanjutnya Muhammad Raihan. Hairil di belakangnya Arsya, Muhammad Andi Arsya dulu, baru Muhammad Hairil Halid. Ya. Kemudian Ai atau Muhammad Raihan Ramadan. Boleh bikin 3 baris kalau tidak cukup. Ya, maju. Ya, selanjutnya Muhammad Raihan. Iya. Nagita Aulia. Faiz di belakangnya Arun Livia. Sebelumnya Gifor, di depannya Gifor ya. Di depannya Gifor ada Faiz Jilki. Selanjutnya Nurfit Reina selanjutnya. Habis Nagita Aulia, Reina sayang. Oke. Rehan Ogela. Tristan. Mana ada Ibu Tristan? Ya, Tristan. Selanjutnya Umaira.
Umaira. Ya. Dan yang terakhir Zafira Septiani sesuai abjad Z. Farel Amrian. Oh, tidak sempat hadir. Abdul Ghani ini berhubung kurang sehat, kasihan belum sempat dia ikut penamatan pada hari ini. Abdul Ghani. Ya. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat ibu-ibu guru dan juga tabe Bapak Kades Labuan untuk membersamai kami dalam penyerahan SKPD peserta didik TK Negeri Pembina Labuan. Ibu guru yang lain, Ibu Hasidah boleh mungkin bisa ambil tempat di dekat meja. Baik Ibu, sudah boleh? Sudah siap? Oke. Untuk teknisnya nanti Ibu guru akan panggil satu persatu ya, kemudian mengambil SKTB yang akan diserahkan oleh Ibu Maslihat, kemudian bersalaman kepada Ibu guru, kepala sekolah dan Bapak Kades, kemudian turun keluar dari sebelah sini ya, kemudian duduk kembali, setelah itu kita foto bersama. Oke, siap? Siap anak ganteng? Iya. Yang pertama, Ibu guru panggil Aditi Priska Azara, putri dari Agus Rahman dan Ibu Dian Yulianti. Silakan maju ke depan, saya mana Ibu gurunya? Iya. Oke. Salam Ibu guru nak. Iya. Cita-cita menjadi dokter. Abdi Pratama, putra dari Bapak Mahfud dan Feren. Selanjutnya Aglesia, putri dari Bapak Roy dan Yana. Ya. Cita-cita ingin menjadi perawat. Silakan keluar ke sini sayang ya, kembali pulang ke tempat duduknya. Selanjutnya Alana Faranisya, putri dari Didit Adriawan dan Gina Adriana. Cita-cita menjadi pramugari. Semoga menjadi generasi yang mandiri, cerdas dan berakhlak mulia. Selanjutnya Alivia Syakila, putri dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Eti Zain. Cita-cita menjadi guru. Selanjutnya Askaira Ramadhani, putri dari Bapak Santari dan Ibu Sri Wahyuni. Cita-cita menjadi dokter. Selanjutnya Arka Pandu Dwi Pantara, putra dari Bapak Yudi Sutanto dan Ibu Hatifah. Cita-cita ingin menjadi dosen terbang. Selanjutnya Arif Listia, putri dari Bapak Ritianto dan Ibu Nur Rahma. Cita-cita ingin menjadi perawat.
Nanti lo tarik tutup. Alinda Oktania, putri dari Bapak Mabrur dan Ibu Erlina. Cita-cita ingin menjadi artis. Selanjutnya Faiz Zilki, putra dari Bapak Alan dan Ibu Mas Mia Ura. Cita-cita ingin menjadi pilot. Langsung lah, kasih tahu langsung. Selanjutnya Gifor Januar, putra dari Bapak Erik dan Ibu Fitriana. Cita-cita ingin menjadi pemain bola. Paling iya. Selanjutnya anak kami Ilmi Khairan, putri dari Bapak Hatinudin dan Ibu Nining. Cita-cita ingin menjadi dokter. Selanjutnya Indra Arafa, putra dari Bapak Iman dan Ibu Ronalis. Cita-cita ingin jadi pemain band. Selanjutnya anak kami Joya Elzine Ahsan, putri dari Bapak Yulianus Santo dan Ibu Hana. Cita-cita ingin menjadi dokter. Selanjutnya Khairul Hafiz, putra dari Bapak Aswin dan Ibu Lestari. Cita-cita ingin menjadi hafiz Quran, Insya Allah. Selanjutnya Muhammad Andi Arsya, putra dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Andi Anti. Cita-cita ingin menjadi kapten. Selanjutnya Muhammad Khairul Harith, putra dari Bapak Ridin dan Ibu Maspa. Cita-cita ingin menjadi ustaz. Selanjutnya Muhammad Raihan Ramadan, putra dari Bapak Dasman Ekom dan Ibu Susanti. Cita-cita ingin menjadi polisi. Selanjutnya Muhammad Rehan, putra dari Bapak Rendra dan Ibu Tini. Cita-cita ingin menjadi pilot. Selanjutnya Nagita Aulia, putri dari Bapak Riko El dan Ibu Elisa. Cita-cita ingin menjadi dokter gigi. Selanjutnya anak kami Reina, putri dari Bapak Asrul dan Ibu Aliani. Ingin menjadi guru. Selanjutnya Rehan Ogelang, putra dari Bapak Dedi Kurniawan dan Ibu Ayu Lestari. Cita-cita ingin menjadi polisi. Selanjutnya anak kami Tristan, putra dari Bapak Sebastian dan Ibu Rati. Cita-cita ingin menjadi polayu. Selanjutnya anak kami Umaira, putri dari Bapak Rauf dan Ibu Sumiatin. Cita-cita ingin menjadi dokter anak. Dan yang terakhir anak kami Zafira Septiani, putri dari Bapak Jayadi Sam dan Ibu Fitriani. Cita-cita ingin menjadi guru. Ya, selanjutnya kami undang kembali anak-anak kami yang tadi sudah maju ke depan satu persatu untuk maju lagi kita foto
foto bersama, pegang masing-masing mapnya. Ya, jangan sampai terbalik ya, kita foto. Foto bersama, kami undang Ibu Guru. Iya. Ya, kita bikin 3 sesi barangkali Bu ya, foto bersamanya. Pertama, peserta didik beserta Dewan Guru. Dan yang kedua, beserta wali murid. Dan adik-adik yang akan ditinggalkan, adik-adik kelas A ya. Oke. Diatur barisannya nah. Rapat. Iya. Iya, diatur sayang yang laki-laki. Aduh. Ya, yang laki-laki boleh dulu. Maafnya nak. Kasih baik nak. Kasih rapat yang ini sayang, sana lagi. Ya. Ibu Len minta tolong Adisti opor kemari dulu, Adisti Zafira, supaya kita ambil tengah ini backgroundnya spanduk. Adisti Zafira, ya sor pindah kemana? Mundur sedikit anakku ganteng, yang cowok-cowok ganteng, jangan ditutup mukanya nah. Ini karena terlalu banyak yang penamatan bertepatan hari ini, makanya fotografer bingung bagi waktu. Mungkin masih di jalan kemari ini, sedangkan kita bakuriki deng waktu. Insya Allah nanti setelah istirahat. Ya.
belakang peserta didik. Yang anak-anak tetap diam dulu di tempat saya. Mau foto sama mama lagi. Ya. Oke. Ibu-ibu yang saya hormati, karena acara sebentar berjalan, ini kebetulan foto sesi bersama ini, karena kebetulan sesi bersama takutnya mereka gerah nanti tidak ada di foto ya. Sedikit informasi Bu, bahwa fotografernya kita sementara di Labuan Panimba, tapi siapa yang mau sebentar untuk sebentar disilakan berhubungan dengan teman-teman guru. Ya, seperti itu. Untuk mendokumentasikan, silakan berhubungan dengan teman guru. 25.000 satu kali, tapi 10R ya. Itu sekedar informasi. Akan kesini dia, Pak Mahmud tetap kesini ya. Jadi kalau kita sabar menunggu, kita tunggu dulu ya. Ya, seperti itu. Saudara, informasi tadi tetap akan turun ke sini seperti Labuan Panimba dalam sesi acara yang sama. Ya.